Bapak saya tuh ngomong satu hal, nasihat. Apa gue? Yang itu nempel sekali di kepala saya. Dia bilang gini, Lulu, kamu kalau jadi juru bicara kepresidenan, kamu harus bayangkan presiden sebagai seorang bapak. Seorang bapak itu mau dikata-katain sama anaknya, mau dikritik seperti apapun sama anaknya, seorang bapak tuh akan, ya nak. Apa sih obsesi bersama yang belum kecapean sama suami? Sama Dulu almarhum? Dulu waktu kami masih sama-sama tuh doa kami satu, kita sering doa satu hal sama-sama Mas. Kita doa supaya kita kalau dipanggil Tuhan sama-sama. Karena kita masing-masing sama-sama gak bisa ngebayangin apakah kita bisa hidup tanpa satu sama lain. Aku sering kali berdoa tuh bilang gini, Martin, aku bisa loh lanjutin hidup. Assalamualaikum, selamat datang di program Jaga Asa Podcast. Kali ini kita mengundang tamu istimewa. Istimewanya apa? Karena tamu kita ini pejabat, single, terkenal, cerdas, pinter, kecil, pesek, pendek. Langsung kita ketemu dengan Prita Laura. Kayaknya nyesel ya jadi tamu di sini. Awalnya aja udah kayak begitu ya. Iya, piye kabarnya Mbak? Halo Mas Arul, Piye yang kabarnya? dipanggil Mas Ayu. Siap. Baik. Kabarnya Makin baik, ya? sibuk. Makin sibuk ya. Waduh. Tapi seneng. Seneng ya? Oh, apa yang membuat kamu seneng? Seneng karena dari dulu tuh punya keresahan untuk bisa kontribusi ke hal-hal terkait komunikasi buat orang banyak. Lah kan 5 tahun lalu kayaknya Anda juga ada di kantor staf presiden toh? Iya. Di bidang komunikasi. Iya. Terus? Ya senang karena dikasih Waktu itu kesempatan belum senang? lanjutan. Senang. Oh, seneng juga. Oke. Jadi ya, dikasih lanjutan seneng. kan presiden beralih tapi masih dikasih kesempatan sama Tuhan sama tim Pak Prabowo, seneng. Oke. Mbak Lulu, aku panggil Mbak Lulu ya. Sebenarnya aslinya mana sih? Lahir di mana sih? Klaten. Klaten? Iya. Awal Mija Klaten? Iya Clayton? dong, bangga sebagai rakyat Klaten. Tapi kok wajahmu nggak ono Klaten-Klatennya gitu loh. Nggak ada loh Klaten yang kayak kamu itu nggak ada. Kayaknya apa? Diwo. Aku nggak ngenyek wong Klaten ya. Kecantikan orang Klaten tuh orang Jawa khas lah ya kan. Kulitnya agak coklat, wajahnya menyejukkan gitu. Bukan berarti kamu. Tapi ini nggak bukan bikin sejuk panu ya. kok, ini beneran Gitu kulit ya. asli. Tak pikir Putih ya. panu rata gitu bukan ya. Tapi iso bahasa Jawa iso. Wagu, malu, bahasa Jawanya malu. Masa? Kasar dan Berapa lama kamu di Klaten berarti dari lahir sampai? sebelum sekolah udah pindah Jakarta, makanya bahasa Jawanya udah wagu. Kalau bahasa Jawanya ya udah aneh. Tapi iso. Siti. Sebelum sekolah itu kamu sebelum SD atau sebelum TK? Atau kamu memang nggak pernah TK? TK terus ya. Aku tahu arahnya. Ngomong-ngomong aku kecil dan TK terus kan. Iya. Umur berapa kamu? Jadi begitu masuk TK, sebelum TK sebenarnya begitu belajar bicara pindah ke Jakarta orang tua. Jadi nggak sempat mainan orang-orang Jawa ya. Enggak pernah. Dakon, Bekel main karena di Jakarta main kok pada zaman itu dakon sama bekel. Aku sih rotok ra percaya nek dirimu itu masih ada Klaten-Klatennya gitu. Jangan suruh Mesti ono aku London buktikan. Enggak, mesti ono London ya. London di? Keturunan London di? Ada pasti. Gak mungkin lah aneh. Bapak Klaten, Ibu Klaten, Mak Ceprot lahir di Klaten. Tuh. Mbah Klaten. Mbah Bapak? Klaten. Gak gelem dicoba. Padahal kayaknya saya tahu dari mana lah turunan Londonnya itu saya tahu lah. Oke, sekarang Mbak Lulu ini sering muncul lah di TV. Juga eksis di sosmed. Sosmednya dulu kayaknya jarang upload, jarang apa, tapi sekarang kayaknya rajin banget gitu loh. Butuh eksistensi atau apalah gitu. Bagian dari tugas di kantor. Jadi aku tuh sebenarnya nggak gitu suka main sosmed, Mas Arul. Jadi memang sosmed itu memang tak
matikan gitu ya. Jadi lebih kepada untuk akses berita aja. Tapi memang bagian dari tugas di kantor, kita sebagai juru bicara diwajibkan untuk juga hadir di podcast. Jadi maksud saya hadir di sosial media, begitu ya. Jadi berhubung aku tuh nggak suka sebenarnya main sosmed. Jadi terus terang sosmedku yang megang Mimin. Terus terang nih yang megang Mimin. Gitu. Jadi cukup ini rajin. disclaimer supaya kalau ada yang salah-salah, bukan salahmu gitu. Bukan begitu. Jadi Mimin yang megang. Sekarang tugasmu ada di PCO, Presidential Communication Office. Oke. Opo tuh tugasnya itu opo? PCO sendiri itu apa dan spesifik dirimu itu apa? Jadi PCO ini kalau dulu di Kedeputian 4 di kantor staf presiden ada tugas untuk strategi komunikasi, komunikasi publik serta komunikasi politik ya. Nah sekarang tugas itu diperkuat menjadi satu kantor tersendiri yang setingkat kementerian, namanya Kantor Komunikasi Kepresidenan, yang kalau disingkat KKK nanti dikira Klus-Klus-Klan. Jadi disingkatnya PCO biar keren, Presidential Communications Office ya. President's Communication Office. Tugasnya sama begitu ya, kita mengorkestrasi komunikasi kementerian lembaga, kemudian kita juga membuat strategi komunikasi, penanganan komunikasi krisis dalam bentuk berbagai hal begitu ya, termasuk juga menjadi juru bicara. Nah, memang di dalam PCO ini ada 3 kedeputian ya. Enggak penting lah, kita nggak ngomong struktur. Kita nggak sedang membicarakan struktur lah. Oke. Di PCO tenaga ahli utama ya. Nah, ini tadi saya bilang dia pejabat karena itu artinya eselon 1. Itu di atasnya sekda loh. Kalau di daerah itu sekda itu cuma eselon 2. Emang situ ini dulu eselon enggak? 1. Situ dulu enggak? Situ di mana ya? Seperti itu. Terus di PCO sendiri kita jadi sering lihat Mbak Lulu sebagai narasumber. Ya. Sementara tahun berapa dirimu jadi penyiar waktu itu tahun 2000-an ya? Waktu masih muda kan, sekarang kan udah 46. Saya jadi masuk ke media sebagai jurnalis itu dari tahun 2003. 2003 sampai dengan 2018. Oke, ya 20 tahun lalu kan. Iya, masih belum berbeda ini, masih seperti anak muda banget nih. Asik. Nah, rasanya gimana waktu sekarang ini jadi yang diwawancarai ya kayak sekarang lah. Ini sebenarnya bukan wawancara kan. Kita sedang temu alumni. Diwawancarai dengan dulu mewawancarai. Apa bedanya rasanya? Mewawancarai ya? Kenapa? Enakan nanya dibanding jawab. Kalau nanya tuh kita bisa nanya apa aja, bisa jadi kritis dan sebagainya. Kalau jawab tuh kita harus penuh kehati-hatian. Apalagi ini kan tanggung jawabnya bukan hanya tanggung jawab ke presiden ya. Tanggung jawabnya juga adalah ke masyarakat luas. Jangan sampai kemudian salah ngomong sedikit, salah penggunaan kata sedikit saja, ini jadi blunder yang menghabiskan energi dan membuat masyarakat jadi distrust sama program-program presiden. Jadi benar-benar setelah habis wawancara tuh habis itu saya tuh butuh waktu untuk diem. Capek mas. Karena ini benar-benar bekerja menghitung kata dan juga mengatur emosi sedemikian rupa agar kemudian bisa menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Dan itu dulu kamu rasakan nggak waktu sampean jadi pewawancara, ini narasumber kok terdiam kenapa? Itu sekarang kamu ngerasain sendiri. Iya, kamu ngerasain sendiri. Satu hal, kamu pernah jengkel nggak setelah saat diwawancara orang gitu? Kan kadang-kadang gini, kita menebak, dia nanya ini habis ini pertanyaan ke sana nih. Ternyata enggak. Nah gitu. Kok lu nggak nanya ke sana gitu? Pernah nggak ada? Sejauh ini belum pernah sampai kesel sih mas. Karena gini, karena aku ngerti bahwa dalam satu talk show itu pasti ada unsur show. Jadi aku ngerti ini dia lagi memainkan show. Tadi aku sampaikan bahwa sejauh ini belum pernah kesel. Nggak tahu kalau sekarang ya. Iya. Naga-naganya gitu. Talk show, berarti ada show-nya. Berarti dirimu saat jadi narasumber memainkan show itu juga? Iya. Misalnya contoh, ada pertanyaan, kita kan ngelihat emosi ya ketika lagi berdialog gitu, emosinya seperti apa, dipancing-pancing, dibentrok-bentrokan. Nah di situ
saya tahu sebenarnya lagi dimainkan emosi untuk dibentrok-bentrokan agar rame, agar panas dialognya gitu. Nah, saya justru main diturunkan emosinya. Cara menghindarinya kan ini pihak yang oposisinya ada di situ nih, lagi attack nih. Dan pihak TV-nya biasanya TV atau media lagi menyudutkan nih pemerintah nih. Ada tipsnya nggak? Caranya adalah pertama dengan kita cari common ground. Oke, tak pikir common enemy kayak. Emang sih itu. Kok aku tuh? Anda yang sedang diwawancarai sekarang. Jadi kita cari common ground bahwa sebenarnya misalnya narasumber yang kontra ini menyampaikan seperti itu keresahannya apa. Jadi kita mencoba mengerti keresahannya apa sehingga kemudian mengetahui standing positionnya di mana. Nah di situ kemudian berasal dari satu empati kita bisa memahami. Jadi kemudian tidak kemudian jadi kemudian kemakan pancingan untuk dibentur-benturkan. Itu salah satunya. Terus yang juga paling penting tuh aku tuh ini Mas, aku selalu mengelola inner gameku dulu sebelum aku bicara. Itu inner game? Bisa Inggris terus sih. Biar. Inner game tuh artinya gini. Jadi aku beresin dulu di hati dan pikiranku ketika aku mau bicara. Jadi kemudian aku jadi udah dalam hati yang tenang, clear, dan kemudian mengerti posisi masing-masing, interest masing-masing seperti apa. Kemudian dasar keresahan, dasar masalahnya apa. Begitu tahu, kemudian saya lebih kepada kayak bisa berdialog begitu. Bukannya kemudian merasa oh ini adalah lawan bicara. Begitu ini adalah seseorang yang berlawanan begitu posisinya. Jadi itu bagian dari show kan? Iya. Dan itu dulu yang Anda lakukan saat Anda di TV kan? Iya, dulu saya termasuk yang bentur-benturin juga. Sehingga Anda tahu kalau Anda sedang dimasukkan ke battleground. Iya betul. Begitu. Jadi saya biasanya beresin dulu di sini sama di sininya dulu, di pikiran sama hati dulu, baru kemudian menyampaikan. Karena jadi ini ya Mas, waktu saya ditugasin jadi jubir ya Mas, bapak saya tuh ngomong satu hal, nasihat. Apa gue? Yang itu nempel sekali di kepala saya. Dia bilang gini, Lulu, kamu kalau jadi juru bicara kepresidenan, kamu harus bayangkan presiden sebagai seorang bapak. Seorang bapak itu mau dikata-katain sama anaknya, mau dikritik seperti apapun sama anaknya, seorang bapak tuh akan ya nak, seperti itu. Karena menyayangi. Kamu harus punya sikap hati yang seperti itu. Sebentar, kamu yakin bahwa itu nasihat bapakmu tentang bapak presiden dan rakyatnya, atau bapakmu pernah merasa lu kata-katain? Mungkin juga. Jadi seperti itu. Kamu pernah ngata-ngatain aku loh, dan aku santai aja gitu. Ya, mungkin juga. Tapi ya seingat aku nggak pernah sih. Jadi mungkin juga itu berasal dari pengalaman bapakku sendiri. Tapi bapakku ngomong itu, dan kemarin misalnya contohnya ketika aku harus misalnya bicara mengenai terkait dengan aksi mahasiswa Indonesia gelap gitu ya. Dan saya harus bicara dengan teman-teman dari mahasiswa. Papa selalu nanya lagi, hari ini bicara dengan siapa? Hari ini bicara dengan ini, Pap. Ingat ya pesan Papa sebagai bapak mewakili presiden, kepresidenan, punya hati seperti bapak. Kamu pernah jengkel nggak sama di rumah sama orang tua sampai kepingin minggat gitu, pernah nggak dulu? Jengkel lah, udah lu pergi dari rumah gitu, pernah? Belum pernah sih. Belum pernah. Iya. Nah, bagaimana kamu mengatasi dengan isu yang sekarang kabur aja dulu? Caranya kamu nggak bisa, karena kamu nggak bisa berempati toh. Iya. Namanya juga anak-anak muda ini lagi terbakar emosi. Oke. Jadi ya memang harus bisa dimengerti kenapa terbakar emosi. Nah, kemudian perlu dijelaskan bahwa UKT itu tidak naik. Ya, saat ini sedang ekonomi kita sedang baik. Dan diprediksi bahwa kita punya masa depan yang sangat baik. Kita akan jadi nomor 4 ekonomi dunia, kekuatan ekonomi dunia yang terbesar menurut IMF dan juga World Bank. Jadi artinya teman-teman ini punya masa depan yang sangat baik untuk prediksi dunia. Hanya tidak bisa cuma prediksi. Ramalan tidak bisa cuma ramalan kalau kita tidak melakukan sebuah perubahan. Gitu. Mbak Lulu, saham Bank Himbara anjlok. IHSG turun gara-gara pemerintah mengumumkan Danantara.
Itu nggak bisa dipungkirin tuh. Boleh tanya nggak? Nggak boleh dong. Nih, Saya yang nanya. aku tanya balik. Nggak Tanya boleh. balik. Nggak bisa. Saham itu turunnya hanya di Indonesia atau Asia juga? Di Indonesia paling Oh, gede. no. Asia. Jadi artinya gini, IHSG atau kemudian saham-saham di Asia semua turun. Apakah benar hanya karena Danantara? Artinya satu kawasan Asia ini sedang turun. Ya, Jadi tetapi- ini nih framing-framing yang seperti Mas lakukan ini yang harus menjadi tugas aku Nah, ini untuk mulai menjelaskan mulai emosi. bahwa di Asia itu semuanya turun. Ya. Di Asia semuanya turun. Ya. Ini bagian dari show, Mas. Mas pengen naik, Ya. aku juga naik. Ini pas hari diumumkan Danantara di launch, saham Bank Himbara, Mandiri, BNI segala macam turun nih. Harus diakuin Pertanyaannya, tuh. Nggak apakah hanya Imbara? Pertanyaan saya, BCA juga turun. apakah BCA juga turun. Iya, Ya. juga BCA. Apakah 0,8. cuma perbankan saja? Pertanyaan saya. IHSG turun. IHSG turun. Dan pertanyaan saya, apakah cuma wilayah Indonesia? Wilayah lain iya, tapi bukan karena Danantara. Nah, pertanyaan saya, jika kemudian Indonesia dan Asia semua turun, apakah itu karena Danantara? Danantara termasuk mempengaruhi. Kita mengetahui bahwa ini adalah regional. Adalah hal terkait dengan regional Sekarang yang gini. kemudian dipengaruhi dengan hal regional. Oke. Apakah betul kalau kita berpikir ini hanya karena respon Danantara? Nah, sekarang gini ya. Danantara sedang mempersiapkan mengumpulkan uang 1.000 triliun. Oke. Tahu nggak 1.000 triliun itu berapa? Jadi uang ya, ini saya ngobrol dulu. Uang itu 1 juta. Nah, 1.000 juta 1 miliar. 1.000 miliar 1 triliun. 1.000 triliun itu sampai nggak ada namanya loh. Saking gedenya. Nah, tiba-tiba dikelola sama pemerintah nih. Kalau menurut saya, aku bukan menentang tentang Danantara, tapi ini adalah satu shock bahwa, ini barang bakal bener nggak ya? Oke, pemerintah menyebut bahwa kita akan nyontoh Temasek, Singapura gede, beda loh, gitu loh, beda loh. Kita hukum, penegakan hukum segala macam, ketatnya segala macam, banyak orang malah menyebut, kita harus belajar dari Malaysia. Piye kuwi? Nah, jelasin lebih, yang lebih simpel karena ini masyarakat biar tahu duduk perkaranya duduk yang benar. Ya. Nah. Pertama, mohon maaf Mas, datanya masalah. Oke. Piye. Kita tidak mengumpulkan 1.000 triliun. Kita punya aset BUMN seluruhnya 14.000 triliun. Betul. Ya. Betul. Aset ya. Aset semua. Ini saya baca ya. Sebentar. Dan kemudian saya jelaskan lagi ya. Seluruh aset ini selama ini usaha-usaha BUMN ini terpisah-pisah, Mas. Kita punya 47 BUMN dan kalau dihitung dengan anak perusahaannya semua 800. Oke. Terpisah-pisah. Tep. Jadi ibaratnya kekayaan 11-14 ribu triliun ini terpisah-pisah. Ya. Sudah terpisah-pisah, kemudian ketika kemudian dividen ini disetorkan pertama langsung masuk kepada keuangan negara. Oke. Masuk keuangan negara. Nah, ketika masuk dalam keuangan negara, artinya ini bisa dipakai macam-macam. Ketika kemudian BUMN ini membutuhkan untuk melakukan investasi, gitu ya, melakukan investasi, dan ternyata kemudian membutuhkan uang dalam waktu cepat untuk memperbesar kapasitasnya, bisnisnya, tidak bisa dilakukan. Karena apa? Andai kata turun begitu ya, uang tersebut, ada anggaran tersebut baru dikeluarkan nanti pada saat masa tahun anggaran tertentu. Jadi ada masanya, tidak bisa langsung sewaktu-waktu. Begitupun juga kemudian secara korporasi, begitu, membutuhkan satu hal-hal yang memang dibutuhkan, namanya usaha dan naik dan turun ya. Ada action yang harus dilakukan segera untuk menutupi bisnis agar tidak loss semakin banyak. Tindakan korporasi itu hal yang biasa, naik dan turun. Namun hal tersebut tidak bisa dilakukan secara cepat karena bentuk tata kelola keuangannya ya, administrasi keuangannya tidak agile. Akhirnya
BUMN kita tidak bisa bergerak dengan cepat untuk mengembangkan dirinya. Dari kita tuh hanya punya satu perusahaan yang berkelas dunia, masuk dalam Fortune 500 dan hanya Pertamina. Kalau kita melihat model mengenai sovereign wealth fund ini sudah dilakukan oleh Singapura sejak tahun 74. 74. Temasek. Ya. Dan itu sudah mengantarkan Singapura bukan hanya membangun negerinya, dan kemudian di sana juga bahkan masuk ke Singapore Airlines, menjadi salah satu airlines terbaik di dunia. Mereka bisa store modal di sana, mereka bisa bangun Channel News Asia, mereka bisa bikin soft Channel News Asia ada di mana-mana, mereka bisa bangun bahkan kemudian program-program lingkungan hidup, ya, dan mereka bisa invest ke berbagai negara sejak tahun 74. Nah, kalau kita melihat bukan hanya Temasek, tapi kemudian negara-negara lain Mubadalah, begitu ya, UAE. Kemudian Norway ini SWF-nya dari dana pensiun menjadi yang terbaik di dunia. Oke. Nah, kalau ditanya, kita patronnya bukan Temasek sebenarnya. Nah, mana tuh? Karena kalau Temasek ini modelnya dari awal uang negara dimasukkan, set. Kemudian dikelola oleh semuanya profesional, benar-benar private, untuk kemudian dikelola seperti apa perusahaan. Yang mirip seperti Temasek sebenarnya lebih kepada INA di Indonesia. Oke. Namun kalau Danantara adalah BUMN. Oke. Jadi BUMN ini dananya tadi dikumpulkan untuk kemudian dilakukan investasi kepada apa? Kepada proyek-proyek hilirisasi di negeri ini. Sepakat. Sedikit. Ada sedikit miss bahwa kita tadi tidak menyebut bahwa ini soal aset, tapi modal yang dikumpulkan. Jadi modal yang dikumpulkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 menyebutkan bahwa modal badan ditetapkan paling sedikit sebesar 1.000 triliun. Jadi oke, aset dari masing-masing BUMN itu total 14.000 triliun, sepakat. Tapi modal untuk Danantara sendiri 1.000 triliun. Nah, ini lebih pada kondisi anjloknya Himbara, IHSG. Menurut saya sih, saya bukan pembenaran, menurut saya lebih pada mereka wait and see kan. Ini pengelolaannya siapa ya? Ini siapa yang struktur direksinya siapa ya? Pemerintah campur tangannya gimana ya gitu. Lebih ke situ sehingga banyak menjadi rame. Salah satunya adalah karena pemerintah sebelumnya menyebut angka 300 triliun untuk dana yang dikelola Himbara. Pemerintah menyebut 300 triliun untuk diambil, tapi target dividen BUMN cuma 90 triliun sehingga muncul perdebatan kurangnya dikumpulkan di mana. Nah, hal-hal seperti itu, apalagi IHSG turun segala macam. Itu sih. Dan kalau saya masih standing positionnya masih sama sih. IHSG ini bukan karena ini. Ya, Se-Asia turun semua. Dan sumber dananya akan dari dividen-dividen BUMN. nah, mantap lah. Ya memang harus tetap, memang harus tetap pede aja lah. 390 triliun mau dipakai untuk MBG, makan bergizi gratis, bener nggak? Saya tidak bisa jawab sekarang, Okay. karena itu nanti akan ditentukan. Nanti saat ini sedang berproses anggaran negara. Nanti akan diumumkan bagaimana ini sedang dalam tahap proses kalibrasi, Mas. Siap. Jadi bagaimana efisiensi dan semuanya keuangan negara ini lagi terus dikalibrasi. Makanya kemarin saya sampaikan bahwa sebenarnya proses anggaran negara ini adalah kalau dibilang film seri ini 10 seri. Ush. Yang Ini udah mulai seri berapa Yang nih? kemarin demonstrasi itu baru seri ke-6. Oh, seri ke-6. Jadi Bentar kita lagi tidak selesai bisa lah ya. mengambil satu kesimpulan akhir dari cerita hanya dari nonton episode ke-6. Oke. Sampai sekarang proses kalibrasi masih berlangsung. Jadi selalu kami sampaikan, teman-teman Kemenku juga menyampaikan kepada media, sabar. Ini belum sampai episode 10. Iya, semoga ini kan masalah trust. Nah, trust ini yang harus dijaga. Senang bahwa di akhir-akhir ini
pengungkapan korupsi segala macam, itu menunjukkan niat baik pemerintah untuk memperbaiki ini kan. Cuman memang sempat disebutkan rencana untuk 390 triliun dipakai untuk makan bergizi gratis segala macam. Nah, kesulitan penerapan makan bergizi gratis sendiri itu seperti apa, Mbak? Makan bergizi apakah sudah gratis se-Indonesia? Dalam pengalaman bertahap? saya bekerja di pemerintah ya, saya sudah dari mulai setengah masa Pak Jokowi di periode pertama ya sampai dengan sekarang, saya melihat ini makan bergizi gratis adalah program pemerintah yang paling kompleks. Karena apa? Karena faktor penentunya itu begitu banyak dan harian. Oke. Ini bicara mengenai kesiapan dari masing-masing dapur, bicara soal suplai makanan, dan hal-hal yang sangat kecil sangat memungkinkan ini program menjadi saat ada masalah. Contoh misalnya Mas, saya waktu itu datang ke satu makan bergizi gratis di satu daerah, saya nggak usah sebut daerahnya ya. Nah, kami lihat dari dapurnya semua baik, begitu ya. Begitu kemudian diberikan kepada anak-anak mengeluh sayurnya asem. Jadi disuruh makan sayur kok nggak mau makan. Saya coba benar-benar asem. Kami cek. Jadi sistem di dalam makan bergizi gratis ini ada apa yang disajikan, kemudian nanti akan ada untuk bahan ceknya harus disimpan. Jadi kemudian jika kemudian ada yang keracunan atau apa bisa dicek langsung cepat. Apakah dari makanan itu ada masalah? Dan dari makanannya ini aman. Lantas masalahnya di mana? Ternyata masih anget, ditutup rapat. Betul. Dan kemudian diberikan ke anak-anak. Jadi hal-hal ini terjadi. Contoh lagi misalnya, ada yang kemudian suplai ayam. Untuk diberikan sudah komitmen 3.000 porsi akan diberikan kepada anak-anak. Tapi kemudian ketika hari H, suppliernya ada kendala. Kemudian ayamnya kurang, akhirnya terpaksa untuk memenuhi 3.000 porsi. Dicarilah ayam dari sekitar dan ternyata kualitasnya nggak baik. Jadi hal-hal ini begitu banyak. Jadi memang tugas teman-teman BGN ini sangat luar biasa berat. Saya tiap kali meeting dengan mereka nih, tiap kali ngomongnya cuma semangat gitu. Karena Kira-kira memang kapan luar biasa. bisa dilaksanakan untuk seluruh Indonesia gitu? Ya prediksinya kan Jawa udah mulai kan ya. Udah mulai. Sumatera belum ya? Baru beberapa tempat ya? Kita belum bisa jawab ya belum Mas ya. Pastiin, ya. Karena memang kesiapan ini berbeda-beda. Contoh misalnya di NTT. NTT itu untuk mendapatkan supply yang konsisten dengan kualitas yang baik, ini sulit. Jadi memang kesiapan masing-masing daerah ini berbeda. Tapi ketika kemudian itu dilakukan di Jakarta, ini lebih mudah. Ya. Nah ini memang jadi satu kendala yang kita tidak bisa maksudnya janji kosong, karena lagi-lagi kita harus realistis melihat bagaimana kesiapan di masing-masing daerah. NTT, kalau menyebut NTT itu kayaknya ada selalu contohnya kalau Mbak Lulu ini sering kali menyebut NTT, sering diving ke sana Kak. Saya dengar aja, Sering. Memang kesukaannya diving. Ini nggak ada airnya ya? Nggak ada. Nggak ada. Ini dilem Bu. Bisa diangkat, tapi bisa. Bisa. Ya, dulu sering di diving di daerah NTT juga. Apa yang menarik Indonesia. Diving di Indonesia yang belum sampai dilakukan di daerah mana? Kaimana belum kesampaian sampai sekarang ke Masih Kaimana. jadi obsesi? Masih jadi obsesi bisa diving. Apa yang di asik sih Kaimana. kalau dari diving itu? Kalau Untuk Mbak Lulu ya. Untuk Mbak Lulu pribadi apa yang menarik? saya tuh orang yang introvert sebenarnya Mas. Jadi ketika apa hubungannya? Ketika Introvert diving, sampai, ketika diving itu sunyi, sunyi. Terus kemudian kita bisa rileks hanya bersama dengan orang-orang yang, ya saya lebih senang diving tuh nggak banyak orang gitu ya, menikmati keindahan. Jadinya itu salah satu. Coba sekarang tanya, di muka bumi mana yang bisa sesunyi seperti diving? Dimanapun pasti kita bisa denger lah suara burung lah, suara kodok lah, suara cicak lah gitu. Tapi di diving, ketika lagi diving dalam laut, kita benar-benar mendapatkan dunia yang sunyi. Nggak takut dengan kesunyian gitu, itu nggak takut? Harus dibiasakan. Sesering apa? Diving sesering apa Mbak?
diving. Sorry, ada telepon. Iya, Ma. Iya, ini lagi wawancara, Ma. Iya, sama bapak-bapak culek, wow, hitam orangnya gitu. Iya, enggak, iya. Mau titip pertanyaan apa, Ma? Iya, lagi wawancara. Iya, nanti tak sampein. Iya. Menjadi narsum presiden ya. Pak, ditanya kenapa PPN ya Pak yang naik 11% itu naik, itu istri saya nanya. Iya, Ma, ya. Nanti tak beliin martabak ya. Oh, terang bulan ya, kacang. Iya, Ma. Ya, langsung pulang habis ini, Ma. Yuk. Duh, maaf, istri nelpon Mbak. Itu tadi tanyanya tuh. Jagoan, kenapa itu jadi ya? 11 PPN naik 11% itu kenapa? 11% atau naik PPN? 11%. Nah, PPN direncanakan memang naik 1% menjadi 12%. Ya, namun itu memang sesuatu yang sudah direncanakan karena kenaikan PPN ini kan memang berkala dan kemudian memang sudah dicanangkan oleh undang-undang akan naik begitu di awal tahun 2025. Namun di masa akhir 2024 Bapak Presiden menyampaikan bahwa kenaikan 1% hanya dikenakan kepada barang-barang super mewah. Nah, ini sebenarnya karena Presiden juga melihat bagaimana keluhan masyarakat dan juga bagaimana kondisi ekonomi kemarin ya, sehingga kemudian diputuskan seperti itu. Jadi naik cuma 1% sebenarnya. Dan kalau kita melihat tahun 2021 itu kenaikan 1% juga. Tapi masyarakat nggak ribut dan saya sering kali bertanya sama teman sama orang-orang begitu ya, waktu tahun 2021 berasa nggak kenaikan PPN 1%? Kamu pernah ya naik tahun 2021? Pernah. Gitu. Mungkin waktu itu karena trustnya ke Pak Jokowi masih kali. Ini kan pemerintahan baru ya, orang butuh trust ya. Buku Mbak, buku, kertas, pajak segala macam ini yang penting nih. Ngomong-ngomong buku, ini kan Mbak Lulu ini udah menelurkan 6 buku. Ya kan, 6 buku. Salah satu bukunya yang terbaru, apa judulnya Mbak? Semaian Martin Saba di Hati Kami. Itu bukan karya saya, itu karya teman saya. Oh, tapi atas namanya di sini Prita Lora ya? Bukan. Martin Saba ini almarhum suami ya, almarhum suami ya. Apa sih yang diceritain di buku ini? Jadi waktu itu ada seseorang yang saya juga belum kenal, tapi kenal cukup dekat dengan Martin, salah satu muridnya. Jadi waktu lagi Martin disemayamkan di rumah ya, datanglah banyak tamu waktu itu. Nah, dia berada di antara tamu-tamu itu dan dia mendengar dari tamu-tamu itu banyak bercerita apa yang Martin perbuat sama mereka. Jadi bagaimana Martin membantu dari hal-hal kecil, membantu mereka, mengubah mereka tuh banyak cerita. Jadi dia sampai cerita itu membuat dia tertarik sampai dia nongkrong selama 2 hari dan ikut sampai ke penguburan. Karena dia terus mendengar cerita-cerita itu. Dan kemudian akhirnya dia terbersit, saya pengen ngumpulin cerita-cerita ini. Akhirnya dihubungilah orang-orang itu sama seseorang ini, namanya Olive Bendon. Dia seorang penulis dan dibuat buku oleh termasuk dia. Dirimu, cerita dari kamu nggak ada di sini? Nggak di sini buku ini? Saya waktu itu belum sanggup bikin cerita, Mas. Kenapa? Jadi saya cuman menulis curahan hati, tapi belum sanggup bikin cerita. Karena terlalu pedih kalau saya bikin cerita. Apa sih obsesi bersama yang belum kecapean sama suami? Sama dulu almarhum? Dulu waktu kami masih sama-sama tuh doa kami satu. Kita sering doa satu hal sama-sama, Mas. Kita doa supaya kita kalau dipanggil Tuhan sama-sama. Karena kita masing-masing sama-sama gak bisa ngebayangin apakah kita bisa hidup tanpa satu sama lain. Udah. Jadi nggak enak. Tapi ya ternyata Tuhan berkehendak lain dan ya aku sering kali berdoa tuh bilang gini, Martin, aku bisa loh lanjutin hidup. Iya.
gimana kamu menjalani setelah Bang Martin ini nggak ada nih, gitu. Masih sering, ini mestinya Martin yang ngerjain, gitu. Ganti lampu, mestinya Martin yang ngerjain. Dulu waktu Martin tuh aku tuh benar-benar diperlakukan kayak princess, Mas. Oke. Jadi pokoknya urusan rumah dia semualah, dari mulai ngisi token listrik, semua sampai ngatur menu di rumah tuh dia. Bener-bener kayak princess lah gitu ya. Sekarang kamu jadi rakyat jelata. Iya, terus jadi bener-bener sekarang semua dilakuin sendiri, tapi ya manja juga dulu ya gitu ya sama suami, tapi sekarang belajar semuanya sendiri. Tapi aku bersyukur sih, maksudnya aku selalu Tuhan taruh orang-orang yang sportif di dekat aku, termasuk salah satunya yang suka bikin kesel di depan aku ini. Kok saya? Tapi kita mengharap doa terbaik lah ya, doa terbaik buat Martin, Prita Laura juga tetap sehat, kuat menghadapi gitu. Tujuan hidup yang belum lu kesampaian apa Mbak Prita Laura? Yang sangat jadi obsesi, pokoknya gue harus menyelesaikan itu atau gue harus mencapai itu apa? Semenjak Martin berpulang gue nggak punya, Mas. Jadi karena gini, gue orang perencana ya. Jadi gue tuh membuat berbagai rencana dan sudah melakukan. Rencana itu bukan cuma rencana tapi udah dilakuin, tep gitu ya. Semua udah on track. Tapi tiba-tiba satu malam semuanya berubah dan gue udah nggak berani bikin rencana lagi. Setelah itu gue takut jadi mengalir aja ya. Mengalir aja, berserah sama Tuhan. Tuhan kasih apa di depan gue kerjain sebaik-baiknya. Oke, jalan terbaik lah. Prita Laura tetap kuat, semuanya terbaik untuk masa depan bangsa ini segala macam. Puas ya. Thank you banget waktunya. Berarti ya. dapat semua show-nya dari mulai kesel, dari mulai nangis. Nggak. Endingnya nggak enak, nangis ini nggak enak lah gitu kan. Nggak tega saya. Terima kasih udah datang, Terima Mbak Prita. kasih. Sorry sudah bikin kamu menangis. Harapan saya bukan ini, harapan saya kamu marah-marah ke saya gitu kan. Udah lama saya nggak dimarahin sama Prita Laura. Gitu. Kita dulu suka marah-marahan soalnya. Itu tadi teman-teman ngobrol kita sama pejabat pemerintah yang ada di pemerintahan pusat, Prita Laura, wanita yang begitu tegar menghadapi semua tekanan termasuk dari media, termasuk dari malam ini ya. Terima kasih, selamat ketemu lagi, jaga asa, jaga harapan untuk Indonesia yang semakin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.